Baik. Coba kita kupas 3 surat ini. Yang pertama suratul Ikhlas, kemudian surat Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Yang pertama suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini ya, dan surat Muawwidzatain diawali dengan kata qul ya. Maka ada yang menyebut trikul katanya. Apa? Sebutannya trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul, ya ini kata ke qul ini ya dibaca dengan huruf qaf. Ya, kita sama tahu huruf qaf ya. Sama-sama tahu ya, qul ini dengan huruf qaf. Qul ya. Jangan sampai dibaca dengan kaf. Qul ya. Karena maknanya dapat berubah. Qul artinya katakanlah. Kalau qul artinya makanlah. Jadi beda ya, katakanlah dengan makanlah. Ya, ini dengan huruf qaf, qul yang artinya katakanlah. Nah, di sini perlu kita melatih sifat isti'la ya pada huruf qaf ini ya, tebal. Coba qul, qu, qu ya, qul. Nah, lamnya tipis, qul. Nah, ya, lamnya tipis ya. Jadi perhatikan pengucapan kata qul baik itu di surat Al-Ikhlas dan 2 surat berikutnya, itu qafnya diucapkan dengan tafkhim ya. Jadi ada sifat isti'la di dalamnya. Kemudian juga lamnya diucapkan dengan tipis ya, tarqiq ya. Jangan sampai diucapkan tebal seperti qaf. Qul, tidak. Qul ya, qul ya, qul. A'udzu, qul huwallah ya, huwallahu. Huwa ya. Kata huwa, ha dhammah di sini ya, rawan dibaca dengan gunnah. Jadi murnikan pengucapannya tanpa gunnah, tanpa dengung. Hu ya, hu ya, dari mulut. Hu, ada aliran suara dan nafasnya ya, hu. Nah, berikutnya itu huruf waw yang memang asal pengucapannya dhammus syafatain ya. Jadi namun di sini kita harus betul-betul mengucapkan waw itu dari kedua bibir. Wa, hu, wa, huwa ya, huwa. Jadi bukan huwa tidak ya. Ingat pengucapan huwa ya, bukan huwa. Huwa tidak, huwa, wa. Itu ya, maksud kami apa? Pengucapan wawunya itu benar-benar dari apa? Bibir, syafatain ya, makhrajnya syafatain ya. Bukan diucapkan dari jauh seperti alif, huwa, enggak. Huwa ya, qul huwa. Lamnya tipis, qul huwa ya. Kemudian apa lafaz berikutnya? Lafzul jalalah, Allah ya, Allahu ya, huwallahu. Pengucapan lafzul jalalah itu huruf yang kita ucapkan itu lam ya jemaah. Apa jemaah? Lam yang dibaca dengan tafkhim ya, atau taghlidh ya, dibaca dengan tebal ya. Ini bukan waw ya, huwallah tidak, huwal, lam, huwallahu ya. Jadi pengucapan la ini lam tafkhim ya. Lafzul jalalah yang kita ucapkan di dalamnya itu lam ya. Ingat ini, diingat-ingat catatannya, itu lam
Yang kita ucapkan lam bukan waw. Bukan waw, tapi apa? Lam. Lam yang dibaca dengan tebal. Kesannya seperti ada wawunya, Ustaz. Oh, enggak. Ya, itu lam yang dibaca dengan tebal. La. Kalau lam lafzul jalalah itu kan bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Tergantung apa? Harakat sebelumnya. Kalau harakat sebelumnya fathah atau dhammah, maka lam tersebut dibaca dengan tebal. Kalau kasrah, tipis. La seperti lam pada umumnya biasa la. Ya, sifat asalnya istifal. Ya, namun di sini kadang dibaca tebal. Ya. Imam Ibnu Jazari mengatakan wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi. Ya. Bacalah lam lafzul jalalah itu dengan tebal. Ya. Lam yang ada pada ismul jalalah, ya, lafzul jalalah itu dengan tafkhim. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi. An di sini maknanya ba'da, ya, ba'da fathin aw dhammin. Jadi lam lafzul jalalah ini dibaca dengan tafkhim apabila ya setelah fathah atau dhammah. Ya, dhammah contohnya apa? Abdullahi. Abdullahi, ya. Qala inni abdullah. Ya. Rasulullah, ya. Wa idz qalu Allahumma, ya. Ya. Atau apa? Allahu, ya, Allahu. Nah, di sini huwal sebelumnya fathah, wa fathah kan? Wallahu, bukan wallahu. Qul huwallahu, tidak. Tapi apa? Qul huwal. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi, pengucapan lamnya jamaah, ya. Huwal, huwal. Jadi di apa? Tumpuan, ya, makhrajnya, ya. Ini lamnya ini, ya. Di apa? Ditempelkan ke langit-langit, ya, huwal. Ya. Tapi kan itu tipis, yang benar tebal, huwal. Ya, sambil pangkal apa? Pangkal lidahnya diangkat. La. Ya. Kalau lam tipis gimana? La. Lam tebal gimana? La. Huwal. Huwallahu. Ya. Ya, jangan dominan di bibir, ya. Karena sebelumnya wawu nih. Wawah, wawah, nah. Wallam, wallah. Ya, ini perlu dikoreksi bersama, ya, karena sudah jamak orang mengucapkan qul huwallah dengan apa? Qul huwallah. Nah, ini tidak tepat, ya. Yang benar huwal lam huwallahu. Ya. Ya, mohon maaf nih, ya, saya dongak begini biar apa? Ya. Ya, bisa diperjelas, ya, bunyi lamnya huwallahu. Tapi jenengan enggak usah ikut dongak-dongak, ya. Biasa saja, ya. Ini ya. Untuk menunjukkan bahwa apa? Yang kita ucapkan dalam lafzul jalalah itu lam, bukan waw. Lam, ya, bukan waw. Jadi jenengan tidak usah ikut-ikutan dongak-dongak begini. Cukup saya saja di sini, ya. Ya, untuk mencontohkan. Baik. Qul huwallahu apa? Ahad. Ahad. Ya, itu ha, bukan ha, ya. Ahad, enggak. Ahad. Ahad. Ya, ha. Kemudian itu surat Al-Ikhlas ini kan diakhiri dengan kata yang berakhiran dal, ya. Dan huruf dal ini huruf qalqalah. Masih ingat sifat qalqalah? Apa itu qalqalah? Bukan qola-qola, ya. Apalagi Coca-Cola. Qalqalah. Sifatnya namanya apa?
qalqalah. Jadi dia memiliki sifat qalqalah. Dan dal ini juga memiliki sifat jahr, di mana dalam pengucapannya nafas itu tertahan. Ya, udaranya tertahan. Tidak seperti huruf D. Tidak seperti huruf D. Ya, ahad, enggak. Ahad. Ya. Beda ya. Coba perhatikan. Ahad dengan ahad. Bisa membedakan antara keduanya? Coba dengarkan, simak baik-baik. Ahad dengan ahad. Mirip ya. Yang satu dengan huruf D. Ahad. D. Itu D. Kalau ini dal. Ahad. Ya, coba ikuti contoh yang kedua. Ahad. Nah, itu dal yang benar. Ya, jadi bukan dengan D. Ahad. Nah, ahad. Ya, jadi itu dengan menahan suara dan nafasnya. Ya, syiddah dan jahar. Ya, dal ini termasuk huruf yang dikenal dengan syadidah majhurah. Jadi di mana di dalam pengucapannya apa? Suara dan nafasnya tertahan, ya. Jadi jangan diucapkan seperti huruf D, ahad, nah, ahad, ya, ahad. Dan dipantulkan tidak usah terlalu kuat ya, atau berlebihan, ahad. Nah, ini justru harus dihindari, karena ini termasuk kesalahan pengucapan qalqalah. Ingat, salah satu kesalahan yang sering terjadi di dalam pengucapan qalqalah, di mana pengucapannya ditutup dengan hamzah. Ada suara gitu ya. Ahad, tidak. Ahad cukup. Ya, de. Ayo, de. Ya. Tidak sampai apa? De, enggak. De. Ahad. Ahad. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Allahus samad. Ya, sekarang lafzul jalalah yang kedua, Allah. Ini sama. Hanya saja ya, yang perlu dicatat di sini pengucapan hamzahnya. Mana hamzahnya? A, ya. Ya, awalan lafzul jalalah itu di sini kalau kita memulai dari kata atau lafzul jalalah ini kan kita membaca hamzahnya ya dengan berharakat fathah a. Ya, ini hamzah ini tebal atau tipis? Tipis ya. Makanya di dalam babut tarqiq Imam Al-Jazari mengatakan faraqiqa mustafilan min ahrufi wa hadran tafkhima lafzil alifi. Di antara huruf istifal yang harus dibaca dengan tarqiq tipis ya, yang dicontohkan oleh Imam Jazari hamzah. Wa hamzah alhamdu a'udzu ihdina Allah. Ya, ya, yang ada pada kata alhamdu, yang ada pada kata a'udzu, nanti dua surat berikutnya ada a'udzu, ihdina Allahu. Ya, jadi bukan Allah, tidak. Coba ikuti ya, bukan o, bukan ya, bukan tapi apa? Ya, hamzah fathah ya, cukup ya, tidak berlebihan enggak, ya, tipis ya, begitu. Ingat, ini di garis bawahi hamzahnya. Kenapa di sini diperingatkan agar hamzah tersebut dibaca dengan tarqiq jamaah? Karena dia berdampingan dengan lam tafkhim. Ya, lam lafzul jalalah hanya di sini dibaca dengan tafkhim kan? Nah, Allah bukan Allah, tetapi apa? Allahu. Maka perlu dijaga sifat tarqiq hamzahnya. Tetap tipis, ge. Jangan terpengaruh dengan tafkhimnya lam.
Ya, jangan sampai terpengaruh dengan tafkhimnya lam lafzul jalalah, ya, sehingga diucapkan tebal Allah o tidak a, ya. Begitu cara pengucapan hamzahnya. Mari kita ucapkan ya dengan benar. Allahu. Ya, mungkin ini masih agak kaku ya, enggak masalah ya. Ya, nanti semakin kita melatihnya akan semakin luas. Allahu. Ya, al, ya, bukan l ya, Allahu. Ingat lamnya, tumpuan makhrajnya yang kuat. Allahu. Ya, dia memiliki sifat jahr dan bainiyah. Allahu. Allahus samad. Perhatikan pengucapan shadnya, hussa. Ya, shad ini satu makhraj dengan sin. Ya, yang perlu diperhatikan, shad itu makhrajnya sama dengan huruf sin. Jadi kalau kita mengucapkan sin, di mana makhrajnya? Ujung lidah. Demikian juga shad, dari ujung lidah juga, Pak. Ya, sama-sama dari ujung lidah, taraful lisan. Apa yang membedakan antara keduanya? Jadi shad dan sin ini secara makhraj sama. Ya, ya, kalau shad ya dia lebih istimewa daripada sin. Kenapa? Karena dia memiliki sifat isti'la dan itbaq. Ya, dia memiliki sifat apa? Isti'la dan itbaq. Ya. Di mana pengucapan shad ini tebal. Ya, besar. Namun makhrajnya sama ya. Jangan dibedakan. Jangan dibedakan antara keduanya. Karena ini sama-sama huruf shafir. Yang makhrajnya dari mana? Shafir, ya, suaranya tajam, ya. Kalau sin gimana? Ya, as, ya, sama-sama mengalir suara dan nafasnya. Jadi pengucapan huruf shad dan sin, ya, ini hampir sama. Ya, saya tidak mengatakan sama, tapi apa? Hampir sama, dari aliran suara dan nafasnya sama, sama-sama mengalir dengan sempurna, sama-sama memiliki sifat shafir. Namun bedanya kalau sin itu kan tipis, shad tebal. Jadi aliran suara dan nafasnya sama-sama mengalir. Ya. Jadi bukan hus, dah. Alirkan hus. Ya, hussa. Ya, di sini kan Allahus samad. Ini perlu distandarkan ya, lafzul jalalahnya. Allahu. Ya, Allahus samad. Ya. Ya. Baik. As-samad, ya, demikian, ya, bukan as-samad, ya, samad tidak, samad, ya, samad. Ayo ikuti, ingat qalqalahnya tadi, samad, ya, tidak kemudian karena qalqalah kubra harus kuat-kuat, samad, nah, samad. Ya, Allahus samad. Ya, hus, ya, mengalir ya, suara dan nafasnya apa? Mengalir dengan sempurna. Hussa, ya, dan mencucunya hanya pada saat pengucapan hu-nya saja. Hu mencucu. Namun sampai pada pengucapan shadnya jangan mencucu. Hussa.
Ya, karena sadnya berharakat fathah atau dhamma? Fathah. Jadi, sad fathah itu ya. Bukan husso, so, enggak, sa. Ya. Hus. Perhatikan. Hus. Hussa. Ya, buka rahangnya sa. Ya. Samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid. Yalid. Ya, yalid saja ya. Jangan yalid ya, sehingga seakan-akan terputus. Ada jeda antara lam yalid dengan walam yulad. Jadi suaranya bersambung. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lumayan ya. Lam ini juga sama. Lam ya. Ya, jadi bukan lam yalid, tidak. Lam yalid. Ya, lam yalid. Dan qalqalah ini di sini tidak condong ke harakat manapun, ya. Di sini yalid qalqalahnya tidak condong ke kasrah. Lam yalid de, enggak. Lam yalid ya, de, bukan di, enggak. De. Lam yalid. Ya, walaupun sebelumnya kasrah ya, yali ya. Ya. Kita memegang pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Cara mengucapkan qalqalah itu tidak terpengaruh atau condong ke harakat sebelumnya atau harakat setelahnya, tidak pula condong ke satu harakat yaitu fathah. Ya, tidak. Jadi dia huruf sukun. Lam yalid. Lam yalid. Wa lam yulad. Walam yulad. Ya, jangan dipangkas suara mimnya ya. Walam yu, enggak. Walam yulad. Ya, sempurnakan pengucapannya. Lam yalid walam yulad. Ya, masih ada jeda ya. Yalid walam, enggak ada jeda. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, bagus ya. Jadi jangan diimalahkan yulad de, enggak. Yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu. Nah, ini kayaknya merata ini. Kafnya tipis. Kaf dhammahnya yaku ku. Coba perhatikan dengan seksama. Kaf dhammahnya tipis. Ku. Bukan ku. Tipis. Yaku. Ya. Tipis ya, kafnya tipis. Yaku. Yakullahu. Yakullahu. Haknya hu. Ya, bukan yakullahu, lahu, enggak, lahu. Walam yakul lahu. Nah, kafnya masih terkesan tebal. Yakul, kul. Suaranya jangan ke atas. Turunkan. Ku. Ya. Ku. Oh, kok kaku? Ku. Ya. Ku. Ya. Walam yakul lahu. Kufuwan. Ya, ini
kuf'an, kufu'an, kufwan. Ya. Ini perhatikan pengucapan kafnya ya mencucu karena harakatnya dhammah dan tipis seperti walam yakul. Ku ya, fa-nya juga dhammah, kufu, fu ya, pakai bibir bawah saja ya, agar tidak terucap seperti pu ya, bukan kupu ya, kufu ya, kufu ya. Kalau waw memang diucapkan dengan cara mencucu, wan ya, bukan wan ya, wa kufuwa ya, fa-nya tipis, kufu ya, kufu. Nah, gitu tipis ya, bukan kufu tebal, tidak, tipis semua. Kufu. Bagus. Kufu. Wan. Kufuwan. Kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan. Kok kembali lagi ya? Cepat sekali. Kunya tipis. Walam yakul lahu kufuwan. Ya, bagus begitu. Pertahankan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. De ya, tanpa de ya, de ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahsantum, barakallahu fikum. Ayo kita ulangi dari ayat pertama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fikum. Bagaimana? Mantap rasanya? Mantap ya. Ini nampaknya tidak seperti biasanya kita baca surat ini. Nampaknya. Benar tidak? Biasanya bacanya gimana? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad ya. Benar. Allah musta'an.